Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nerianti dengan NIM 22481012, kelas A semester 4 dengan mata kuliah UAS Hadis Tarbawi. Hadis evaluasi pendidikan. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflisu faqala in al-muflisu fina min la dirhama lahu wa la mata'a faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakati wa ya'ti qad syatama haza wa qazafa haza wa akala mala haza wa safaka dama haza wa daraba haza fayuqta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi uhiza min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Orang bangkrut yang berada di tengah kami adalah orang yang tidak punya dirham dan harta benda." Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, puasa, dan zakat. Namun ia datang dalam keadaan telah mencela si anu, menuduh si anu, memakan harta si anu, menumpahkan darah si anu, dan memukul si anu. Maka orang ini akan diberi sebagian dari kebaikannya dan orang ini juga diberi sebagian dari kebaikannya. Jika semua kebaikannya habis padahal dosanya belum habis, maka diambillah kesalahan-kesalahan dari orang yang dizoliminya dan ditimpakan kepadanya, kemudian ia dimasukkan ke dalam neraka." Penjelasan hadis ini, dalam hadis tersebut itu dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada para sahabat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menggunakan metode tanya jawab kepada para sahabat. Para sahabat menjawab, orang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta benda. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa orang yang bangkrut adalah orang yang sebenarnya memiliki banyak amal ibadah, tetapi amal ibadahnya habis karena menzolimi orang lain. Di dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa metode evaluasi adalah sebagai alat untuk menggali pemahaman mereka dan kemampuan berpikir. Hadis etika siswa terhadap guru. Bismillah. Haddasana Qutaibah bin Sa'id, haddasana Ibnu Lahiyah an Amr bin Su'aib an Abih an Jadahi an Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa min ummati man lam yujilla kabirona wa yarham saghirona wa ya'rif li alimina haqqahu. Artinya, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, telah menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Ibnu Lahiyah dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ubadah bin
As-Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dari kami di antara kami dan tidak menyayangi yang lebih muda di antara kami dan tidak menghormati hak orang berilmu di antara kami. Maksud hadis tersebut atau penjelasannya, dalam hadis tersebut Rasulullah mengajarkan kita untuk menempatkan diri terhadap tempatnya. Seperti misalkan kita harus menyayangi yang lebih kita harus memuliakan orang yang lebih tua dan kita harus menyayangi yang lebih muda, serta kita juga harus menghormati orang yang berilmu sebagai akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Hadis kewajiban terhadap orang tua. Bismillah. Haddatsana Abdullah bin Maslamah an Maliki an Abdillah bin Dinar an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala asma'u wa ta'atu 'alal mara'il muslim fima ahabba kariha malam yu'mar bimaksiyati fa iza umira bimaksiyati fala sama'a wala ta'ata. Artinya, mendengar dan taat adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Terus jika diperintahkan untuk melakukan maksiat, jika diperintahkan untuk berbuat maksiat, selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Nah, jika diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengarnya dan tidak pula untuk taat. Penjelasannya itu dalam hadis tersebut itu seperti seorang anak kepada orang tuanya atau terhadap pemimpinnya. Hukumnya itu wajib, namun tanpa batas mutlak, tanpa batas. Batasan tolak ukurnya itu misalkan batasan tolak ukurnya itu mendengar dan taat sebagai hukum syariat Allah. Terus batasan tolak ukurnya itu hukum syariat Allah. Seperti apabila orang tua atau pemimpin memerintahkan yang melanggar aturan agama, maksiat atau dosa, itu kita berhak menolak. Adab menolaknya juga itu dia itu harus santun, lembut, dan menjaga hubungan keluarga yang baik di dunia. Hadis perintah salat. Bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisolati wa hum abana'u sab'i sinina wa duriba 'alaiha wa hum abana'u asyri sinina wa fariqu bainahum fil madaji'i. Artinya, perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan sholat saat berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika malas mengerjakan sholat pada usia 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka. Penjelasannya dalam hadis tersebut itu
pendidikan dasar kepada anak. Jika dia sudah berusia 7 tahun, kita harus mengajarkan sholat dengan kasih sayang, lembut, sopan, untuk mengajak mereka untuk membiasakan supaya nanti terbiasa jika sudah dewasa. Nah, di umur ke 10 tahun itu kita harus memukul mereka jika mereka malas mengerjakan sholat, bukan pukulan yang melukai, tetapi untuk supaya anak tersebut jerak. Nah, di umur 10 tahun itu juga anak harus dipisahkan tempat tidurnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga untuk kebaikan anak tersebut membatasi supaya mereka itu auratnya itu terjaga, terus untuk kehormatan mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilillah haq, astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.